Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan makalah pada acara webinar nasional Humanis 2023 dengan tema Technopreneurship di era Society 5.0 pada Universitas Pamulang. Selanjutnya, tema yang akan atau judul yang akan kami sampaikan adalah Strategi Wirausahawan di Era Society 5.0. Sebelumnya kami memperkenalkan tim pemakalah dari kami. Yang pertama, saya sendiri, Reno Ardiansyah. Yang kedua, Risa Hendriani. Yang ketiga, Rika Rahmat Darniati. Untuk kontributor adalah Dr. Insinyur Hamsinah, MSI. Outline pada tema kami adalah 1. Pendahuluan, 2. Kajian literatur, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, 5. Kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama adalah pendahuluan. Di masa sekarang ini, teknologi begitu tinggi, begitu dinamis, dan begitu cepat berubah. Sehingga ide-ide kreatif harus bersaing dalam gempuran Society 5.0 untuk memajukan bisnisnya. Wirausahawan sebagai harmonisasi kreativitas, menghasilkan ide sambil mempertimbangkan peluang dan risiko juga inovasi, dalam mengubah ide kreatif menjadi produk layanan yang memberikan nilai jual bagi wirausahawan. Pada kesempatan ini, wedding organizer membantu mempersiapkan pernikahan berdasarkan kualitas layanan terhadap pelanggan dan memperhatikan apa yang diinginkan pelanggan agar berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Mantenan WO ini mewujudkan resepsi pernikahan impian dengan mengusung slogan kreatif, kejujuran, kepercayaan, dan momen, serta membantu mengkoordinasikan kepercayaan, konsep pernikahan, memperkirakan anggaran pernikahan, serta mengatur prosesi pernikahan untuk memastikan acara pernikahan berjalan dengan baik. Strateginya adalah pendekatan jangka panjang yang luas untuk menopang kehidupan organisasi atau korporasi, sehingga mampu mencapai daya saing yang berkelanjutan. Kajian literaturnya, menurut ITS 2015, Technopreneur merupakan orang yang menjalankan technopreneurship atau seseorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya. Selanjutnya, menurut Depositario et al. Tahun 2011, technopreneurship merupakan integrasi kewirausahaan dengan teknologi merupakan bentuk dari technopreneurship. Dan menurut Hartono tahun 2011, technopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Metode penelitian pada kesempatan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan gagasan individu dan kelompok. Teknik data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yaitu observasi dan analisis dokumen. Untuk analisis datanya dengan cara reduksi data, penyajian data, dan conclusion drawing atau verifikasi dan triangulasi. Hasilnya, ini merupakan alur dari technopreneurship yang semula adalah teknologi, yang merupakan persaingan global yang ketat. Inovasi usaha harus diiringi dengan berbagai macam rekayasa teknologi, mendapat keuntungan dan performa dari usaha tersebut.
Pemanfaatan teknologi mutakhir tepat guna dalam pengembangan usaha yang berdasarkan pada jiwa entrepreneur dan mapan akan dapat mengoptimalisasi proses sekaligus hasil dari unit usaha yang dikembangkan. Jadi ada 4 komponen, yaitu autorisasi, utilisasi, implementasi, dan kolaborasi. Untuk entrepreneurship, ada 4 juga, yaitu internalisasi, paradigma, inisiasi, dan kompetensi. Internalisasi adalah tahapan penanaman jiwa entrepreneurship melalui konstruksi pengetahuan tentang jiwa entrepreneurial, serta medan dalam usaha. Tahap ini berkutat pada teori tentang kewirausahaan dan pengenalan tentang urgensinya. Setelah itu paradigma alteration, yang berarti perubahan paradigma umum dengan merubah pola pikir pragmatis dan instan, dan memberikan pemahaman bahwa unit usaha ini sangat diperlukan. Selanjutnya inisiasi, merupakan semangat dengan memberikan bantuan berupa modal awal, serta monitoring. Lalu perlu digelar sebuah medan kompetensi untuk menggampangkan usaha itu dengan baik. Terakhir, technopreneurship, yaitu ada 4 komponen, ya, kreasi, inovasi, integrasi, dan kontribusi. Jadi sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Jadi technopreneurship itu adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Ini akan, bila itu berjalan dengan baik, strateginya itu adalah yang digunakan untuk mencapai atau bertahan di era society 5.0 adalah menggunakan strategi pemasaran coulter yang melibatkan proses strategis termasuk perencanaan, implementasi, dan penilaian. Ini menurut Rahman tahun 2020. Dalam pembahasannya, yaitu perencanaan, di sini WO mantenan itu meliputi konsep pernikahan menawarkan berbagai ide kreatif dan konsep wedding dream yang terbaru. Selain konsep ada pernikahan tersebut, ada tahap perencanaan yang dilakukan mantenan WO, yaitu strategi branding yang memiliki karakteristik tersendiri yang harus ditonjolkan. Dalam ini media sosial, karena pentingnya media sosial bagi mantenan adalah selain sebagai salah satu bentuk branding yang ditonjolkan, juga sebagai platform untuk menarik minat klien. Jadi media sosial ini bagus untuk dapat membuat calon klien penasaran terhadap pelayanan dari WO mantenan ini, sehingga wirausahawan mengemas sosial media dengan sangat milenial dan dapat mengikuti perkembangan di era sekarang, seperti pembuatan paket-paket pernikahan yang sebagai bentuk jalin kerjasama antara vendor dan menarik minat klien, juga membuat beberapa paket pernikahan dan dijual di berbagai media sosial yang ditawarkan melalui WhatsApp, juga di platform-platform media sosial lainnya. Selanjutnya adalah implementasi. Penerapan strategi ini ada berbagai macam, di antaranya bentuk promosi dan menjual paket pernikahan. Misalkan mengikuti pameran wedding yang bertujuan untuk menarik calon klien yang akan melangsungkan prosesi pernikahan. Selain mengikuti pameran, penerapan strategi yang lain adalah menggunakan media teknologi atau digital marketing yang dirasa sangat penting di era sekarang ini. Oleh karena itu, harus mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang sekarang. Digital marketingnya terletak pada media sosial yang aktif, di antaranya yaitu Instagram, TikTok, YouTube, juga WhatsApp. Kegiatan ini untuk menstimulasi ketertarikan dan berakhirnya
kepada pembelian satu produk. Selain mempromosikan, juga membranding dengan IG, kualitas pelayanan dikedepankan. Itu adalah dari implementasi dari digital marketing. Selanjutnya adalah evaluasi. Strategi ini digunakan untuk menjaga kestabilan kinerja anggota agar selalu memberikan pelayanan terbaik di setiap klien dengan mengadakan evaluasi. Evaluasi pertama yaitu dilakukan setelah ada selesai acara. Pembahasan evaluasi meliputi kendala dari permasalahan dalam serangkaian acara sebelumnya. Juga memberikan arahan bentuk pencerahan agar masalah atau kendala yang dihadapi di acara selanjutnya tidak terjadi lagi. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap anggota, yaitu dilakukan untuk mempertahankan kinerja juga kualitas pelayanan terhadap klien. Yaitu evaluasi juga dilaksanakan 6 bulan sekali dengan pertama membuat jadwal dan wajib semua anggota mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua, kegiatan tersebut anggota boleh memimpin kegiatan tersebut. Juga menyampaikan keluhan atau kendala-kendala yang ada di lapangan. Terakhir, ketiga, mempersiapkan anggota untuk bertanya dan saling berdiskusi. Juga keempat, yang terakhir itu tanya jawab, mengisi kuesioner maupun setiap anggota mengetahui kesalahan-kesalahan pada saat kegiatan. Ini baik untuk meningkatkan kualitas kerja juga pelayanan ke depan. Terakhir adalah kesimpulan. Ada 3 strategi usaha, wirausaha mantanan dalam upaya bertahan di era society ini, yaitu yang tadi disebutkan adalah penerapan strategi wirausaha mantanan WO, konsep pernikahan dan strategi branding mantenan. Yang kedua adalah implementasi strategi melalui promosi dan penjualan, mengikuti pameran dan penerapan digital marketing. Yang ketiga adalah evaluasi strategi wirausaha. Ini merupakan strategi wirausaha WO dari mantenan untuk dapat bertahan di era society. Terakhir, quote dari pengusaha kita Bob Sadino, bisnis yang bagus adalah yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita ke depan. Terima kasih. Presentasi kami selesai.